Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Akhirnya, Sekar memutuskan pergi untuk mengikuti Wiro Sableng alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Apa yang membuat Sekar mengambil keputusan itu? Yuk, langsung saja simak video berikut ini. Sekali dia berkelebat, maka tubuhnya sudah melompat 5 tombak ke muka. Sekar tidak tinggal diam. Segera pula ia kerahkan ilmu larinya untuk mengikuti Wiro Sableng. Ketua biara Pansuci Jagat terkejut ketika melihat jarum alat rahasia di dalam kamarnya bergerak-gerak. Segera ditekannya sebuah tombol di tepi tempat tidur. 2 buah pintu rahasia terbuka dan 8 orang biarawati muncul. Kedelapannya menjurah, lalu berpaling ke arah alat rahasia yang dituding oleh ketua mereka. Ada pengurungan, kata ketua biarawati itu pula. 50 orang di dalam, 50 di luar. Yang datang ini mungkin orang yang kita tunggu-tunggu. 8 biarawati menjurah lagi, lalu meninggalkan kamar ketua mereka. Supit Jagat, ketua biara, memandang lagi ke jarum alat rahasia. Jarum itu kini kelihatan diam tak bergerak-gerak, tapi sesaat kemudian kelihatan bergerak lagi. Kali ini, ketua biara itu segera membentak. Tamu di atas atap, silakan turun unjukkan diri. Baru saja Supit Jagat berkata begini, maka terdengarlah suara menggemuruh. Buah! Atap dan langit-langit kamar amblas roboh. Diiringi oleh suara tertawa bekakakan, sesosok tubuh berjubah hitam melompat turun dalam gerakan yang sangat enteng. Yang datang ternyata betul pendekar pemetik bunga. Sungguh satu kehormatan dapat berkunjung ke biaramu ini, Supit Jagat. Baru saja pendekar pemetik bunga berkata demikian, 4 dinding kamar amblas ke dalam lantai, dan kini terbukalah satu ruangan besar. Di setiap tepi ruangan berbaris 2 lapis biarawati angkatan tua dan angkatan muda berselang-seling. Kesemuanya dengan pedang di tangan. Pendekar pemetik bunga memandang berkeliling. Tidak ada bayangan rasa terkejut pada parasnya. Rupanya sudah ada persiapan untuk menyambut kedatanganku, katanya. Ketua biara Pansuci Jagat tertawa mengekeh. Nama kotormu sudah lama kami dengar. Noda busuk yang kau tebar di mana-mana sudah sejak lama hendak kami putus. Nyawa bejatmu sudah sejak lama ingin kami kirim ke neraka jahanam. Tapi hari ini agaknya kami tak perlu susah-susah turun tangan keluar biara. Malaikat maut rupanya telah membawamu ke sini. Pendekar terkutuk pemetik bunga rangkapkan tangan di muka dada. Wah, betapa indahnya susunan kata-katamu, Supit Jagat, berkata pendekar pemetik bunga. Tapi ketahuilah, aku datang ke sini bukan dibawa oleh malaikat maut. Sebaliknya, justru mengantarkan malaikat maut yang ingin cepat-cepat merenggut nyawa kalian. Dan pendekar bertampang buas ini batuk beberapa kali. Dan menyedihkan sekali, rupanya hanya kroco-kroco tua macammu yang ditakdirkan. Biarawati muda belia
mesti dihadiahkan untukku. Kurasa matamu belum buta, pendekar terkutuk, saut Supit Jagat. Belum buta untuk melihat orang-orangku yang berdiri dalam satu barisan maut. Belum buta untuk melihat pedang-pedang yang melintang. Aku memang tidak buta. Pendekar pemetik bunga memandang lagi berkeliling. Tapi sebaiknya biarawati muda itu tak usahlah ikut-ikutan bertempur. Mereka akan mati percuma sebelum merasakan betapa nikmatnya hidup di dunia ini. Betapa nikmatnya berada dalam pelukanku. Betapa nikmatnya tidur Sebilah pedang meluncur tepat di depan hidung pendekar pemetik bunga, membuat pemuda ini tersurut satu langkah dan terputus kata-katanya. Apakah lidahmu keluh hingga tak bisa teruskan buka mulut? Ejek Supit Jagat. Ketua biara pensuci jagat, kau adalah manusia yang mesti mati pertama kali di dalam gedung ini. Darahmu akan mensucikan lantai biara ini. Habis berkata begitu, pendekar pemetik bunga buka gulungan sabuk mutiara di pinggangnya, sedang tenaga dalam dialirkan 3/4 bagiannya ke tangan kanan. 2 tangan itu pun kemudian bergerak dengan serentak. Pukulan tapak jagat menggebu dahsyat dibarengi oleh gelombang angin yang keluar dari sabuk mutiara. Gedung bergoncang, bumi laksana dilanda lindu. Tapi di saat itu, ketua biara pensuci jagat sudah berpindah tempat, dan dengan satu lengkingan keras, dia memberi isyarat agar 50 biarawati yang ada di ruangan itu segera menyerang. Hiat! Maka berkecamuklah pertempuran yang bukan olah-olah dahsyatnya. 50 pedang menderu. Satu-satunya lawan yang diserang berkelebat ganas balas menyerang. Dan dalam setiap kelebatan mesti ada jatuh korban di pihak biarawati. Yang menemui ajalnya ini justru biarawati angkatan tua yang sudah berumur. Rupanya pendekar pemetik bunga benar-benar hanya akan menumpas biarawati tua. Sebaliknya membiarkan hidup biarawati muda belia untuk kemudian akan dilalap dirusak kehormatannya. Ketika hampir separuh dari biarawati angkatan tua menemui ajalnya, ketika lantai di ruangan terbuka itu sudah licin dan amis oleh baunya darah, maka Supit Jagat segera membentak. Dia tak mau lebih banyak jatuh korban di pihaknya. Semuanya mundur. Perintah yang laksana geledek ini dipatuhi oleh setiap biarawati. Semuanya mundur ke tepi, dan di tengah ruangan besar itu, kini hanya ketua biara serta pendekar pemetik bunga saja yang berdiri berhadap-hadapan dalam jarak 8 tombak. Di lantai, bertebaran belasan tubuh biarawati tua yang telah menemui ajalnya. Kebinatanganmu sudah lebih dari binatang. Kebejatanmu sudah melewati batas. Kebiadabanmu seluas lautan. Dosamu setinggi gunung. Segera keluarkan senjatamu, manusia terkutuk. Pendekar pemetik bunga menyeringai. Rupanya ketua biara sendiri yang hendak turun tangan. Bagus, ujar pendekar pemetik bunga. Tapi kalau tadi aku dikeroyok puluhan begundal-begundalmu, aku hanya bertangan kosong. Masakan menghadapi kau seorang diri mesti pakai senjata segala. Kau akan binasa bersama kecongkakanmu, manusia dajjal. Marah sekali ketua biara pensuci jagat itu. Maka pada saat itu juga dikeluarkannya senjatanya yang seikat sapu lidi yang bernama sapu jagat, warisan dari ketua biara yang terdahulu. Melihat senjata yang dikeluarkan lawannya adalah seikat sapu lidi, maka pendekar pemetik bunga tertawa mengikal. Nenek ketua, kau mau menyapu atau bertempur? Sapu lidi buruk itu kan senjatamu. Lucu sekali. Betul-betul lucu. Supit Jagat maju 3 langkah. Tiba-tiba dia sapukan sapu lidinya ke arah lawan. Pendekar pemetik bunga berseru kaget. Berubahlah parasnya. Angin yang keluar dari sapu lidi itu dahsyatnya laksana badai prahara, seperti menghancur leburkan sekujur tubuhnya. Secepat kilat,
Dia segera melompat ke samping sampai 4 tombak. Tapi ketua biara tidak kasih kesempatan. Segera pula dia memapas dengan senjatanya. Ketika 15 jurus dia terkurung rapat oleh sambaran sapu jagat yang dahsyat itu, menggeramlah pendekar pemetik bunga. Pukulan-pukulan tapak jagat dan kebutan angin pengap. Tepi jubahnya sama sekali tidak mempan menerobos gulungan angin sapu lidi lawan. Pada jurus ke-21, pendekar pemetik bunga memekik tertahan sewaktu ujung sapu menyerempet dadanya dan membuat jubah hitamnya robek besar. Bagaimana selanjutnya keseruan pertarungan pendekar pemetik bunga dengan Supit Jagat? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.